Halo guys, perkenalkan nama saya Neta Febriasari dengan NIM H0712411078. Nah, pada video kali ini saya akan membahas atau mereview sebuah buku yang dimana buku ini berjudul Pengantar Database, Teori Desain dan SQL. Nah, sampulnya itu seperti ini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terlebih dahulu dan mengupas tuntas mengenai bab 1 dan saya akan menjelaskan secara rinci dan pastinya akan saya lengkapi. Nah, bab 1 sendiri itu membahas mengenai pengenalan dan konsep dasar database. Nah, sebelum kita berlaju mengenai teori umum database, kita harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana sejarah dan perkembangan database sehingga database ini bisa dikenal oleh masyarakat sampai saat ini. Nah, sejarah perkembangan database itu ternyata dimulai dari era sistem penyimpanan manual, yaitu terjadi pada tahun 1950-an. Nah, pada periode awal ini, teknologi komputer dan sistem digitalisasi disimpan dikelola secara manual menggunakan metode fisik dan non-elektronik. Penyimpanan dan pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan kertas, file, dan arsip. Nah, data dan informasi ini dicatat di atas kertas dan disimpan dalam bentuk dokumen tertulis seperti buku, surat, catatan, dan arsip kertas. Kemudian kita berlaju ke penggunaan mesin pengolah data yang terjadi pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Nah, pada tahun ini komputer mulai muncul konsep penyimpanan data menggunakan mesin pengolah data elektronik seperti ENIAC dan UNIVAC. Mesin ini pertama kali digunakan tujuannya untuk mengolah data yang lebih kompleks dalam jumlah besar secara lebih cepat dibandingkan dengan metode yang manual seperti pada tahun sebelumnya. Namun, ada kekurangan dari tahun ini atau pengolahan data penggunaan mesin ini, yaitu di mana penyimpanan data pada mesin ini masih terbatas pada sistem file flat yang dimana kita tidak dapat mengorganisir hubungan antara data secara efisien. Nah, kemudian pada era sistem file flat yaitu terjadi pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Nah, di mana masa ini data disimpan dalam file-file terpisah yang tidak memiliki struktur relasi yang jelas, di mana sistem penyimpanan file flat ini adalah metode yang paling awal yang digunakan di mana data disimpan dalam bentuk file teks atau file binary tanpa adanya hubungan antara data. Nah, ternyata meskipun lebih efisien dibandingkan dengan metode manual dan sistem file flat ini memiliki banyak kelemahan seperti adanya duplikasi data dan kesulitan dalam melakukan pencarian yang saling berhubungan. Kemudian ada model hierarkis dan jaringan yaitu terjadi pada tahun 1970-an. Nah, pada tahun ini ada dua model yang lebih canggih diperkenalkan, yaitu model hierarkis dan model jaringan. Nah, di mana model hierarkis ini dikembangkan oleh IBM, yaitu sistem database yang menyusun data dalam bentuk struktur pohon, di mana data diorganisir secara hierarkis dan hubungan antara data digambarkan seperti cabang-cabang pohon. Kemudian ada model jaringan, yaitu diperkenalkan oleh CODASYL, yaitu Conference on Data System Language, terjadi pada akhir 1960-an. Nah, model ini menawarkan metode untuk menggambarkan hubungan antara data menggunakan struktur graf yang lebih fleksibel dibandingkan model hierarkis. Salah satu sistem yang terkenal menggunakan model jaringan ini itu seperti IDMS, yaitu Integrated Database Management System. Nah, meskipun lebih fleksibel, model ini ternyata tetap memiliki keterbatasan dalam aplikasinya. Kemudian ada model relasional, yaitu terjadi pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Nah, di mana Edgar, seorang ilmuwan ini berasal dari Inggris, ilmuwan komputer. Dia memperkenalkan model relasional pada tahun 1970-an dan menemukan konsep, yaitu di mana konsep ini menjadi fondasi utama bagi pengembangan sistem manajemen basis data modern.
Nah, model relasional ini menganggap data sebagai kumpulan tabel yang saling terkait di mana sistem tabel terdiri dari baris dan kolom. Nah, keunggulan dari model ini itu kemampuannya itu untuk mengorganisir data dalam bentuk yang lebih sederhana dan fleksibel, nah di mana dapat memudahkan pengguna dalam mengakses, mengelola, dan menggabungkan data. Kemudian ada era bisnis data berorientasi objek yang terjadi pada tahun 1990-an. Pada tahun ini itu sudah semakin berkembang dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kita dapat meningkatkan kompleksitas aplikasi dan kebutuhan untuk menyimpan data yang lebih rumit seperti multimedia, muncul basis data berorientasi objek atau Object Oriented Database Management System, di mana sistem ini juga menggabungkan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP yang tidak mudah diwakili dalam model rasional. Di mana pada era ini kita sudah memungkinkan menyimpan data atau mengelola data yang lebih kompleks seperti gambar, suara, dan video yang tidak mungkin atau tidak mudah diwakili dalam model relasional. Nah, meskipun menawarkan banyak keuntungan, tentunya basis data berorientasi objek tidak sepenuhnya menggantikan model relasional. Kemudian ada era database terdistribusi dan internet yang terjadi pada tahun 1990-an hingga 2000-an. Nah, pada era ini sama sudah semakin berkembang, teknologi internet dan aplikasi berbasis web juga sudah berkembang. Database terdistribusi ini sendiri adalah sistem database yang tersebar di beberapa lokasi fisik, tetapi fungsinya sebagai satu kesatuan. Nah, database berbasis web seperti MySQL, MicroSQL mulai banyak digunakan pada era ini untuk mendukung aplikasi-aplikasi berbasis web yang memerlukan akses data dalam jumlah besar. Nah, jadi pada era ini itu kita sudah mengembangkan aplikasi-aplikasi dan ada juga aplikasi yang berbasis web. Kemudian ada era Big Data dan NoSQL yang terjadi pada tahun 2000-an hingga sekarang. Nah, pada era ini itu teknologi Big Data dan NoSQL itu mulai mendapat perhatian yang signifikan karena Big Data ini mengacu pada data dengan volume, kecepatan, dan keragaman yang sangat besar, nah sehingga dapat dikelola dengan sistem database tradisional. Nah, NoSQL ini menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan menyimpan data yang tidak terstruktur dan semi terstruktur. Nah, basis data ini digunakan untuk menangani data dalam volume besar dan tidak terstruktur seperti data dari media sosial, sensor, dan log server. Kemudian ada cloud database dan serverless computing, yaitu terjadi pada tahun 2010 hingga sekarang. Pada saat ini konsep database cloud itu semakin diminati, di mana penyimpanan data dan manajemen database dilakukan melalui platform cloud, misalnya seperti Amazon Web Service atau AWS, ada juga Google Cloud Platform atau GCP, dan Microsoft Azure. Tahun ini itu database-nya itu penggunanya tidak perlu lagi mengelola perangkat keras fisik atau infrastruktur karena disebabkan semuanya itu sudah dikelola oleh penyedia layanan cloud. Dan database sebagai layanan ini memudahkan pengguna dalam membuat, mengelola, dan mengakses database melalui antarmuka berbasis web. Nah, selain itu juga, komputasi serverless juga semakin populer, sehingga memungkinkan aplikasi mengakses database tanpa harus mengolah server atau infrastruktur secara langsung. Kemudian, tren masa depan dalam database. Nah, dengan terus berkembangnya teknologi dan kebutuhan akan pengolahan data, masa depan database diperkirakan akan fokus pada yang pertama itu database berbasis AI dan machine learning, ada blockchain database untuk menyimpan data terdesentralisasi dengan keamanan yang lebih baik, dan ada edge computing dan LOT untuk pengolahan data yang dihasilkan oleh perangkat untuk jaringan. Nah, jadi secara keseluruhan itu perkembangan database telah membawa dampak besar bagi pengolahan dan penyimpanan data yang semakin canggih dan efisien. Nah, teknologi database akan terus berinovasi untuk memenuhi tantangan besar dalam menangani data yang semakin kompleks dan melimpah. Nah, kemudian kita masuk ke intinya, yaitu definisi database. Nah, apa sih database itu sendiri? Nah, jadi database ini merupakan kumpulan data yang terorganisir dengan baik dan disimpan serta dikelola untuk memudahkan pengambilan, pemeliharaan, dan pembaruan informasi. Nah, data dalam database ini biasanya disusun dalam bentuk tabel atau struktur lain yang memudahkan pengaksesannya.
dan disimpan secara terpusat, baik itu di server fisik, server virtual, maupun cloud. Nah, fungsi utama database sendiri yaitu sebagai tempat untuk menyimpan data dalam bentuk yang dapat diolah, dicari, dan dimodifikasi dengan efisien. Nah, hal ini tentunya memungkinkan pengguna untuk mengelola, memproses, mengakses informasi dengan lebih cepat dan tepat. Nah, database ini juga digunakan untuk menyimpan berbagai jenis informasi, mulai dari data teks, angka, gambar, hingga file multimedia sesuai dengan sistem yang digunakan. Kemudian ada jenis-jenis database. Nah, jadi jenis database itu yang pertama ada database relasional, yaitu data disimpan dalam tabel-tabel yang saling berhubungan, di mana pengguna dapat melakukan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete menggunakan SQL. Kemudian ada database NoSQL, di mana kita menyimpan data dalam format yang lebih fleksibel dan dapat menangani data yang tidak terstruktur seperti dokumen, key value, atau graph. Kemudian ada database hierarkis, yaitu data disusun dalam struktur pohon atau hierarki, di mana setiap elemen hanya dapat memiliki satu induk dan banyak anak. Kemudian ada database jaringan. Nah, data ini disimpan dalam format yang lebih fleksibel daripada model hierarkis, di mana hubungan antar data diwakili dengan cara graf. Kemudian ada database berorientasi objek, yaitu datanya disimpan sebagai objek yang merupakan entitas dalam pemrograman berorientasi objek. Contohnya itu ada objek DB. Kemudian yang terakhir ada data terdistribusi, yang dimana sistem yang terdiri dari beberapa database yang tersebar di berbagai lokasi fisik, namun fungsinya sebagai satu kesatuan dalam pengelolaan data. Kemudian fungsi penggunaan database. Nah, ada beberapa fungsinya. Saya hanya menyebutkan beberapa saja, di antaranya penyimpanan data bisnis, digunakan untuk mendukung pembuatan keputusan melalui analisis data yang terkumpul dari berbagai sumber. Kemudian ada aplikasi web, ada juga big data dan analitik. Nah, keuntungannya sendiri itu juga banyak. Nah, salah satunya yaitu penyimpanan terpusat, yaitu memudahkan organisasi dalam menyimpan dan mengelola data secara efisien, mengurangi duplikasi data, dan meningkatkan keakuratan data. Dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Kemudian, penggunaan database dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya banyak. Ada beberapa contohnya, di antaranya yaitu sistem perbankan dan keuangan. Nah, database ini digunakan untuk menyimpan data-data mengenai perbankan dan keuangan, seperti penarikan uang, transfer, pembayaran, tagihan, atau pembelian. Semuanya itu dicatat dan disimpan dalam database. Nah, jadi sistem manajemen database ini memungkinkan bank untuk menyimpan informasi rekening nasabah, riwayat transaksi, saldo, dan informasi lainnya secara terorganisir dan dapat diakses dengan cepat. Kemudian ada e-commerce dan belanja online. Kemudian ada sistem pendidikan dan akademik. Kemudian ada sistem kesehatan dan rumah sakit, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian ada peran dan pentingnya database dalam teknologi informasi. Nah, tentunya seperti yang tadi saya bahas, tentu banyak sekali peran dan sangat penting database ini dalam teknologi informasi. Salah satunya yaitu untuk menyimpan data yang terorganisir dan tersentralisasi. Nah, ada juga kemudahan akses dan pemrosesan data, keamanan data, pengolahan data yang konsisten dan terintegrasi, mendukung pengambilan keputusan, mendukung aplikasi dan sistem bisnis, penyimpanan dan pengolahan big data, efisiensi biaya dan waktu, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, kalau kita membicarakan mengenai database, tentu banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita bahas dalam video yang sangat singkat ini, karena database itu pembahasannya sangat luas, karena database sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan mempermudah pekerjaan kita. Tentunya apa yang saya tadi bahas itu sudah mewakili mengenai database, bagaimana perkembangannya, sejarahnya, dan apa itu database secara umum. Jadi database itu fungsinya untuk menyimpan data dan mengelola data secara efisien dan terstruktur. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai bab 2 akan saya bahas di video saya berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.